Karena apa yang sudah dilakukan adalah sebagai bagian dari penyelenggaraan pengelolaan sampah, di mana di dalamnya ada pendaur ulang dan ada pengolahan. Nah, kemudian daur ulang atau pengolahan sampah bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintah. Tadi sudah kami sampaikan di depan apa yang menjadi urusan pemerintah. Lanjut. Jadi sebetulnya ibu dan bapak sekalian, pengolah ataupun pendaur ulang sampah plastik itu masih bergerak pada jenis sampah plastik yang bisa didaur ulang. Kita masih banyak sekali jenis sampah-sampah di kita ini yang berkategori plastik ini yang tidak bisa didaur ulang. Nah, kemudian tentunya masih banyak jenis-jenis sampah yang lain yang ini juga tidak merupakan sampah yang tidak laku, tidak ada pasarnya, ya. Ataupun kalau kemudian diolah ini juga biayanya sangat besar. Atau bisa juga untuk jenis sampah tertentu seperti tekstil, karet, ini juga bisa didaur ulang. Lanjut. Nah, ini kalau kemudian di prosentase cuma sampah yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya sudah tersedia pasar ini kurang lebih 23%. Jadi kalau tadi target daur ulang itu adalah 20%, maka apabila jenis sampah yang mempunyai nilai ekonomi ini bisa terdaur ulang semua, maka sebetulnya sudah tercapai untuk target 20%. Tapi untuk target sebesar-besarnya sampah bisa didaur ulang, tentu saja belum bisa tercapai. Nah, untuk jenis sampah yang bisa didaur ulang dan mempunyai nilai, ini makanya bisa berkembang seperti yang sudah Bapak lakukan. Usaha daur ulang seperti itu bisa layak secara finansial dengan pendapatan dari hasil menjual olahannya. Tetapi kemudian yang biru ini yang 70% ini bisa didaur ulang, tetapi hanya layak apabila usaha daur ulang tersebut itu merupakan bagian dari sistem pengolahan sampah. Artinya daur ulang ini adalah merupakan jasa pelayanan yang akan mendapat imbalan pendapatan dari TPD atau jasa pelayanan, termasuk hasil penjualan hasil olahannya. Nah, jadi ada dua kategori ini. Nah, yang kategori kuning di sini inilah wilayah kerjanya bank sampah, pemulung, bandar dan pabrik. Itu baru bergerak pada sisi jenis sampah yang memang layak secara finansial seperti itu. Ya, ini bagaimana nanti pengembangan usaha yang bisa dilakukan oleh teman-teman pengusaha daur ulang plastik. Ya. Kalau daur ulang plastik ini sudah banyak saingannya, mari barangkali nanti bisa mengambil peluang yang 77% ini untuk bisa dimasuki dengan pengalaman bisnis yang sudah cukup lama. Selamat siang. Ya, kalau yang lain duduk, saya lebih suka berdiri ya, karena lebih bebas dan saya memang modelnya model-model begini. Udah kelakuannya dari dulu. Baik, kawan-kawan semua apa kabar? Saya minta semua yang berhubungan dengan daur ulang plastik, pengusaha daur ulang plastik untuk bisa berdiri sejenak. Berdiri. Ya, berdiri. Rekan-rekan para pendaur ulang plastik, baik itu pemulung, pengepul, pemroses, termasuk bank sampah, berdiri ya. Oke, jadi kira-kira kalau menurut saya ini sekitar 80%-an yang hadir adalah pendaur ulang plastik ya. Saya mau tanya dulu, angkat tangan siapa yang pengepul? Pengepul, tidak penggiling, pengepul. Oke, sekarang saya mau tanya penggiling angkat tangan. Oh, lebih banyak penggiling ternyata. Oke, yang pelet, penggiling sekaligus pelet. Oh, ada sedikit ya. Kemudian pembuat produk atau kombinasi semuanya. Ini menguasai semua, ada. Oh, itu termasuk calon narasumber kita nanti yang bicara ini. Oke, silakan duduk semua. Jadi ternyata yang hadir di sini adalah kebanyakan adalah pengusaha daur ulang plastik ya.
Terima kasih banyak sudah hadir, dan ini adalah kehormatan bagi saya, teman-teman bisa mau hadir ya. Ya, harapan kita ini adalah awal yang baik untuk kita bersama-sama bergabung di organisasi yang memang wadah kita bersama. Jadi saya berharap sepulang dari sini sebagian besar akan menjadi anggota Apdupi dan sebagian lagi akan menjadi pengurus Apdupi baik di wilayah di daerah-daerah maupun di pusat ya. Jadi Apdupi itu punya kepengurusan pusat, DPP disebut Dewan Pimpinan Pusat, dan ada juga DPD, Dewan Pimpinan Daerah itu provinsi, kemudian ada DPC, Dewan Pimpinan Cabang, ya itu kabupaten kota. Nanti kita akan diskusikan itu nanti di topik selanjutnya ya. Saat ini saya diberikan tugas untuk memberikan pemaparan apa sih kegiatan daur ulang plastik dan perannya menuju Indonesia bebas sampah 2020. Tapi mungkin saya nggak mau spesifik lagi masalah-masalah sampah karena tadi sudah diceritakan oleh Bapak Sudarsoyo dari Departemen Perindustrian juga. Mungkin saya lebih ke banyak ke para pendaur ulang ya. Baik, saya adalah seorang pengusaha daur ulang. Saya melakukan proses pelletizer namanya ya. Jadi setelah dipilah sampah plastik itu, setelah siap proses namanya. Jadi kalau contohnya ada plastik lembaran, itu ada kertasnya, ada di situ besi, ada isolasi, itu harus dicabutin semua dari non plastik supaya tinggal plastiknya saja. Itu namanya kegiatan sortir ya. Setelah disortir baru kita masukkan ke mesin. Ada namanya mesin pengolahan, kalau umumnya orang nyebut mesin pelet. Itu yang saya kerjakan. Jadi dididihkan ya, dimasak lah paling mudah bahasanya. Dimasak kemudian kita dinginkan, terus kita potong kecil-kecil kayak beras ya. Ada juga orang sebut pelet ikan ya. Nah, ini mirip, ini pelet plastik ya, bukan tukang pelet ya, bukan pelet cewek, tapi pelet maksudnya itu kecil-kecil, jadi kayak beras. Nah ini kita buat seperti ini supaya apa? Supaya padat, dan ketika diproses di industri converter ya, di industri yang membuat plastik jadi kayak nanti dibikin lagi. Kalau saya kan pelet LLDPE dan LDPE ya. Jadi nanti dibuat lagi menjadi bola. Contohnya bola plastik ya. Yang quality lebih bagus dibikin jadi mani bola yang kecil-kecil. Supaya lebih licin ya. Nah, itu kan anak-anak nggak boleh kasar-kasar. Kemudian dibikin kantong plastik bisa ya. Kemudian dibikin spons. Contohnya stiker-stiker itu loh, mat, Eva mat, yang ada tulisannya 1, 2, 3. Nah, itu produk-produk yang dibuat dari yang saya produksi. Jadi saya ada pabrik di Pasuruan dan dan Semarang. Namun skala home industry ya. Kira-kira ya kurang lebih lah saya 8-10 ton lah satu hari produksinya di dua tempat ini. Kemudian selain sehari-hari saya juga pengusaha daur ulang, saya juga dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua umum atau ketum ya bagi Indonesia, Asosiasi Pengusaha Daur Ulang Plastik Indonesia. Periode 2015-2018, jadi dibatasi ya presiden ya. Jadi ini asosiasi bukan punya saya ya, asosiasi ini milik kita bersama. Cuma saat ini saya dipercaya memimpin ya, ada pengurusnya juga. Di bawah saya ada 5 ketua, kemudian ada sekjen, kemudian ada kadif-kadif dan lain sebagainya. Jadi nanti kepengurusan ini akan kita lengkapi setelah acara ini ya. Harapan saya teman-teman bergabung. Tujuannya apa? Nah ini tantangan saya adalah di dalam mengelola asosiasi ini, kebanyakan yang diajak gabung itu rata-rata tuh sebagian berpikirnya ngapain? Ini nambah-nambahin nanti pesaing gitu kan, pesaing gue ini nanti. Ya, kebanyakan kan berpikir gitu kan. Nanti kalau kita ngasih pelatihan nanti bikin pinter orang, nanti nambah saingan gua. Saudaraku, saya mau katakan gini, ini zaman internet. Ya, ini zaman sudah zaman global.
kita harus berpikir global. Kalau saya pribadi juga kemana-mana kan saya ngasih ya ilmu gitu, nambahin orang wawasan. Tapi saya berpikirnya positif. Gimana dong usaha saya? Usaha saya pasti akan bertahan dengan keunikan. Ya, kalau kita memang bangun usaha kita dengan profesional, ya, kita punya satu kekuatan spesialis, ya, kita tahu apa yang buat usaha kita ini kuat. Mau bagaimanapun di luar menyerang, ya, mau ngalahkan kita, saya kira usaha kita akan tetap bertahan karena keunikan itu. Ya, kalau memang kita ramah melayani supplier, kemudian kita memberikan servis yang bagus. Kalau di tempat lain harus ngantri, ya kan, truknya harus sampai 10 truk di tempatnya titik-titik gitu kan, sehingga baru siang kelar atau sampai sore. Nah di tempat kita bisa turnovernya cepat, sehingga orang senang ngirim barang ke kita. Contohnya seperti itu. Itu salah satu keunikan yang kita bisa tampilkan. Kemudian secara pembayaran, ya kan, begitu barang ditimbang, selesai timbang, kita bayarkan cash. Itu juga pelayanan yang bagus. Di tempat lain mungkin harus tunggu 1 hari atau nunggu antar bank dan lain sebagainya, sehingga agak lambat. Nah, kita coba berikan servis yang bagus buat supplier kita. Ini kalau berbicara supplier, masalah timbangan juga gitu, ya. Kalau 45 kilo, ya 45 kilo. Jangan 45 ditulis 44 kilo. Ya akhirnya orang yang datang selalu, loh, ini kok aku kirim 200 kilo kok ditulisnya 185 kilo. Ini 15 kilo kemana? Ya, kalau sekali 2 kali akhirnya begitu, ya image-nya tentang usaha kita kan jelek. Lama-lama usaha kita nggak mau orang berhubungan bisnis, ya. Akhirnya pada lari. Lama-lama nggak punya supplier. Apa yang mau diproduksi, apa yang mau dikelola, apa yang mau disortir. Ya, terus kalau seperti ini kenapa terjadi? Inilah yang terjadi. Ini kan namanya normal dalam hidup. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai yang bagus juga. Kalau kita menabur jelek, akan menuai jelek. Jadi saya mau kasih tahu ya, bahwa usaha itu gak usah khawatir. Ya banyak orang bilang juga rezeki Tuhan yang atur. Saya juga percaya itu. Jadi bangunlah keunikanmu. Ya, kalau kau memang seorang pengepul dan memang mengelolanya dengan baik, saya yakin, ya paling tidak mempertahankan saja sudah bagus, apalagi bisa mengembangkan. Dan saya yakin akan bermunculan entrepreneur-entrepreneur baru di bidang daur ulang yang mempunyai cara-cara yang baru juga. Nah kalau kita tidak ikutin akan ketinggalan. Ini saya mau beritahu teman saya, walaupun ini belum tentu sukses ya, tapi saya mau beritahu bahwa sekarang ini banyak sekali penemuan-penemuan baru karena bidang teknologi. Contohnya Gojek, ya. Kalau Gojek kan begitu kita input, langsung kita ditelepon sama driver Gojeknya, Pak, saya sekarang sudah dekat Pak. Ya, jadi Bapak tolong tunggu. Ya, ternyata cepat koneksinya ya. Nah begitu juga, tapi sampah juga mungkin bisa dicek ada limbahbahagia.com ya, atau limbahbahagia itu nanti di Android. Itu nanti orang yang punya sampah di rumah, ya, itu bisa input di situ, memberitahukan ini sampahnya botol sekian, gelas sekian, gelasan ya. Sehingga begitu di-input muncul di server, langsung masuk ke Gojek terdekat, pengepul terdekat. Gojek itu adalah pengepul, jadi ya. Bapaknya dia di kisaran Tebet, yang muncul dia pengepul di Tebet, langsung bunyi dia alarmnya. Langsung kelihatan, oh alamatnya di sini. Dijemput sama dia, pakai apa udah disiapin ya, kalau perumahan ini roda 3 recycle atau yang lain-lain. Saya dulu sering kena tipu. Terus saya ngadu ke siapa? Ya kan? Terus saya lihat juga kebanyakan pengusaha yang lain berkelompok. Kalau Tionghoa Medan, sorry bukan keras ya, tapi kita berbicara ini aja yang sesama pengusaha. Tionghoa Medan berkumpul, bawa api lah, bawa ini lah, bawa ini. Mereka yang turunnya sendiri. Saya pribumi kan Pak.
bisa masuk situ, lu siapa? Ya kan? Susah, kalau bisa susah. Ya, kebanyakan begitu grup-grupan, Medan, kemudian Madura, ya kan? Betawi sudah. Nah ini yang membuat susah kita berkembang, ya. Dan saya yakin memang kebanyakan karena takut disaingi, sudah zona nyaman, nggak mau diganggu, ya. Yang lain nggak boleh maju, apalagi yang baru berdar. Ini pelajarannya, betul nggak? Betul. Kalau gabungan plastik atau dunia rokok atau dunia dunia persampahan ini, ya, ini tidak ada literaturannya. Saya cari sumbernya di mana, sulit, nggak segampang itu, ya. Tapi kalau bank sampah memang akan diwadahi oleh pemerintah, dia diayomi dan ada jalurnya, ya, standarisasinya ada. Jadi rekan-rekan, kita akan lebih banyak diskusi tentang kita, terutama para pendaur plastik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saud, sangat menarik testimoninya buat saya. Artinya ada motivasi dari ketua itu buat kawan-kawan untuk lebih giat lagi melakukan proses daur ulang sehingga apa yang kita harap optimalisasi dan tujuan pemerintah untuk bersih sampah 2022 akan tercapai. Baik, saya punya waktu 10 menit untuk tanya jawab, mungkin 3 orang dari sudut kiri, kanan dan tengah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rodi dari Sumatera Selatan. Kalau bicara sampah, ini memang sebenarnya menarik, Pak. Yang namanya bisnis sampah itu tidak ada ruginya, kalau menurut saya. Walaupun rugi secara material, tapi kita sudah berinfak kepada tenaga-tenaga yang ada di kita, itu bisa memberikan gaji. Itu, Pak. Dan ini yang kedua, saya mohon untuk kata-kata pemulung itu dirubah. Bukan pemulung, Pak, tapi mereka adalah pemerhati lingkungan. Saya tidak pernah mengatakan mereka pemulung. Mereka adalah pemerhati lingkungan, karena mereka masuk ke got, mereka mencari di sungai dan lain sebagainya. Mereka yang berjuang. Tapi kenapa kita memberikan cap kepada mereka sesuatu yang jelek itu? Mari kita rubah. Jadi sehingga dengan adanya perubahan mereka itu, mereka akan merasa gembira bahwa mereka adalah dilibatkan di dalam pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini juga saran kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Kadang-kadang, Pak, di daerah itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang hanya seremonial, Pak. Saya kenapa? Ketika saya mendirikan bank sampah, waktu kita mendirikan pertama kali tidak ada mereka yang mendekati kita. Tapi ketika mereka ada penilaian lebih kurang, mereka berbondong-bondong ke saya, Pak. Mereka mencari saya. Loh, Pak, saya bilang itu, Bapak selama ini kemana? Kok baru penilaian, Bapak baru mau ke saya? Sehingga apa? Penilaian Adipura 32%. Saya bilang itu, terus peran pemerintah apa sebenarnya? Tapi saya tidak butuh dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kita sama-sama harus saling mengerti bahwa kita saling membutuhkan. Tapi yang saya senang di pengolahan sampah ini adalah betul-betul padat karya. Alhamdulillah, Bapak sekalian, pemerhati lingkungan saya itu sudah hampir ada 25 keluarga. Kalau 25 keluarga jadi 3, itu sudah berapa? Yang ada operasional di kita adalah 5 keluarga. Jadi sangat luar biasa sebenarnya. Tapi selama ini kalau saya berpendapat, bahkan saya mengusulkan kepada pemerintah daerah, tolong dong dinas kebersihan, gajilah mereka itu dengan standarisasi mereka. Gaji mereka, sehingga apa kata Pak Ketua tadi, ketika mereka mengambil sampah yang sifatnya tidak ekonomis, mau mereka.
Akan tetapi nanti didata dengan bank-bank sampah yang binaan-binaan itu memang efektif. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga ada percepatan di situ, pengelolaan sampah mereka bagus dan ada lingkungannya juga bagus. Akan tetapi kalau seandainya dibiarkan saja kepada pengusaha yang intinya hanya kita mengeluarkan kos terus untuk mereka, maka kita tidak akan bisa sebanding dengan sampah-sampah yang menumpuk. Nah, yang keempat Pak, ini mungkin juga ini dari saya, ini sudah lama kami memberikan wacana. Yang namanya perusahaan yang berkemasan kayak Indomie dan lain sebagainya itu sangat luar biasa Pak. Sangat luar biasa sampahnya itu. Tetapi mereka itu tidak pernah peduli. Toh kalau seandainya pemerintah memberikan punishment kepada mereka bahwa Anda harus berbuat, berikanlah dana CSR mereka kepada kita untuk menggaji pemerhati lingkungan tadi. Sehingga aman Pak, tidak ada. Saya rasa sekarang ini tidak ada saling memiliki. Pemerintah sekeras apapun untuk menuju Indonesia bersih sampah itu hilang. Kalau mereka menciptakan setiap hari ribuan bahkan jutaan plastik yang tidak bisa didaur ulang, dan mereka tidak pernah memberikan solusi yang terbaik. Mungkin itu. Dan yang terakhir Pak, kira-kira sekarang sudah seberapa banyak Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah membina bank-bank sampah, dan kemudian juga untuk di daerah itu kira-kira kemana seandainya nanti kita bisa menjadi binaan, daripada minimal kita komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suseno dari tim Revolusi Energi dan Politeknik Peradaban Nusantara. Saya ingin mencoba untuk masuk lebih kepada solusi untuk permasalahan kita, di mana saya melihat adalah di sektor teknologi. Nah, saya sudah menekuni riset sejak tahun 2000. Hasil riset ini kita bisa mengolah bahan baku yang berasal dari sampah dan limbah dengan teknologi yang sangat efisien dan efektif, yang itu semua bisa kita buat sendiri. Artinya kita tidak perlu lagi impor dari luar. Ya, nanti insya Allah tanggal 24 atau tanggal 25 Oktober bulan ini kita akan mengadakan pelatihan yang ini biayanya sangat murah. Yang nanti dari hasil pelatihan itu para peserta sudah bisa membuat produk dari mesin yang nanti kita bisa buat di bank-bank sampah yang ada selama ini, kayak gitu. Sehingga nanti kayak tadi yang sampah plastik yang metalis itu yang harganya Rp500, itu kita bisa olah dengan teknologi kita, mesin yang kita bisa buat sendiri, dengan nanti produknya adalah berupa bahan bakar yang nilainya itu bisa jauh lebih tinggi, dan tapi masih tetap lebih murah daripada LPG atau BBM. Yang nanti teknologi ini pun saya akan coba untuk patenkan, tapi akan kita open source, sehingga siapapun yang mau mengembangkan teknologi ini bisa bergotong royong bersama-sama, sehingga teknologi ini tidak dikomersialisasi secara monopoli, tapi kita mencoba membangun konsep gotong royong. Jadi ekonomi kerakyatan, industri kerakyatan yang kita mulai dari sampah, di mana saya punya slogan Energy for Humanity atau Waste for Improvement. Jadi sampah untuk perubahan ke arah yang lebih baik untuk peradaban kita ke depan, sehingga Indonesia nanti ke depan adalah Indonesia yang rahmatan lil alamin. Jadi para pemulung itu bukan lagi pemulung, mereka adalah pejuang ekologi. Seperti itu. Kalau dulu di zaman Orde Baru mereka disebut Laskar Mandiri, tapi nanti ke depan mereka adalah pejuang ekologi. Dengan kita menerapkan teknologi tepat guna yang ini adalah teknologi kerakyatan yang akan kita bangun bersama-sama. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Guido Pangaribuan. Saya dari salah satu pelaku daur ulang plastik dari Subang.
Tadi sudah menyampaikan ya, ada beberapa masukan, tapi kalau saya sendiri langsung pertanyaan aja ya, ditujukan ke Ibu dari Departemen Perindustrian. Seperti yang telah dijelaskan tadi ya, terkait tema mendorong industri dalam penggunaan material daur ulang plastik dalam produk kemasan ya. Jadi sedikit tadi Ibu juga telah menyinggung mengenai impor bahan sampah plastik. Jadi di sini kami ada ketertarikan ya selaku pelaku daur ulang, di mana hal ini menjadi suatu hal yang mengganggu kestabilan daripada usaha kami ya, karena kami yang biasanya bermain di sampah lokal ya, domestik, tapi secara di pihak lain juga ada masuk ya impor sampah seperti itu. Yang menjadi pertanyaan kami, Bu, apa ya yang telah dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, usaha apa yang secara konkret yang sudah dilakukan? Itu aja pertanyaan kami. Terima kasih. Terima kasih kepada tiga penjawab. Namun sebelum kepada kawan-kawan, saya hanya ingin meluruskan kepada Bapak Haji ya dari Sumsel ya, yang bukan Bapak saya, Bapak ya, tentang yang menyatakan tentang bank sampah hanya seremonial. Jadi memang kami Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai program untuk mengembangkan seluas-luasnya bagaimana upaya untuk melakukan pengurangan mulai dari sumber sampai dengan ke air. Jadi bank sampah ini salah satu item untuk penilaian adipura di kota-kota. Oleh karena itu banyak sekali kawan-kawan tim kita melakukan. Ini tidak hanya sebenarnya hanya pada saat penilaian adipura saja, tapi kita juga melakukan pembinaan melalui Rakornas Bank Sampah yang kita lakukan di Makassar, termasuk juga bagaimana pengembangan teknologi yang kita akan share dari KLH. Setiap tahunnya ada anggaran yang akan diberikan kepada daerah-daerah yang mempunyai prestasi yang cukup baik dengan memberikan pembangunan bank sampah. Yang ketiga adalah kita sedang mengembangkan EPR program yang mana di sini nanti didingin adalah Pak Uso, di mana kita akan merangkum produsen-produsen tadi yang Pak Saud katakan di mana plastik tidak bisa didaur ulang, maka kita akan ajak mereka untuk bertanggung jawab melakukan proses EPR. Mereka akan menarik balik bagaimana teknologi itu akan kita bahas bersama. Mungkin nanti kita akan libatkan juga kawan-kawan dari asosiasi. Saya pikir itu saja untuk meluruskan tentang bank sampah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lili. Terima kasih Pak Makarimbuan. Industri kami setelah kami lihat dari kondisi industri plastik itu sendiri memang dari antara kebutuhan dan produk yang akan dihasilkan itu memang masih memerlukan impor. Dan kenapa hal ini impor? Karena kajian yang pernah disampaikan di sini bahwa harga daripada biji plastik itu lebih murah ya, lebih murah. Dan sehingga industri yang ada di sini karena kualitas ataupun jenisnya itu adalah yang dapat memenuhi kriteria yang untuk teknologi yang mereka punya. Dan usaha yang kami lakukan di sini, Bapak Ibu sekalian, memang untuk menstabilkan atau mungkin untuk mengurangi impor, tentunya kami juga ingin memberikan atau mendorong industri-industri kreatif atau industri-industri yang menjadi industri pendaur ulang plastik. Jadi ini juga menjadi harapan kami sehingga nanti industri daur ulang ini akan dapat memenuhi bahan baku yang dibutuhkan oleh industri di dalam negeri. Sehingga tentunya dengan mendukung atau mendorong industri yang ada di dalam negeri ini, tentunya impor juga lama-kelamaan juga akan berkurang. Dan itu kalau memang industri dalam negeri di sini sudah mencukupi, tentunya juga pemerintah atau Kementerian Perindustrian di sini tentunya juga mengeluarkan suatu kebijakan yang mungkin hal ini dapat mendukung daripada industri
dengan usaha yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan impor plastik dengan penggunaan bahan baku atau kebutuhan atau penggunaan bahan baku plastik atau bahan baku untuk industri plastik di dalam negeri. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Semoga dalam satu menit ini karena kita berbicara banyak. Ya, terima kasih Bu. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang tadi pemerhati lingkungan yang disampaikan oleh Pak Robi dari Sumatera Selatan terkait dengan para pengambil sampah yang sebetulnya tidak memiliki nilai ekonominya itu rendah begitu ya, sehingga